Hai guys, ada pantun nih, pergi ke sekolah untuk belajar. Belajar untuk mendapatkan ilmu. Ingatlah selalu pada 28 Oktober, Sumpah Pemuda lahir di tanggal itu. Beli baju warnanya merah, ada motif bergambar kuda. Bulan Oktober bulan bersejarah, bulan lahirnya Sumpah Pemuda. Oh ya guys, jumpa lagi bersama Mimin di sini. Kemarin tanggal 28 Oktober, Hari Sumpah Pemuda. Kita ucapkan selamat Hari Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia yang ke-96. Belum sampai 100 tahun, tapi bahasa Indonesia sudah terkenal di dunia dan sudah menjadi official language UNESCO pada tahun lalu guys. Sebenarnya rakyat Indonesia sudah pada tahu kalau asal bahasa Indonesia itu memanglah berasal dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang ada di Sumatera ya guys, bukan bahasa Melayu yang ada di negara tetangga kita gitu. Kalau bahasa di negara tetangga kita itu ada bahasa Roja. Jadi netizen negara tetangga kita ini seolah-olah bahasa Melayu mereka yang punya, padahal mereka nggak punya bahasa sendiri. Bahasa kebangsaan mereka pun sebenarnya itu adalah bahasa Melayu. Bahasa Melayu adalah bahasa daerah yang ada di Indonesia. Bener nggak? Lihat aja nih komentarnya guys. Kapan Indonesia? Tapi dia di sini ditulis Indon ya. Kapan Indonesia ada bahasanya sendiri? Tanda tanya. Bahasa negara juga ambil dari bahasa Melayu. Malu sih menurut saya katanya. Sebenarnya yang berkomentar ini nggak ada malunya. Orang yang nggak ada malunya, nggak tahu sejarah lagi, tapi berkoar-koar mempermalukan dirinya dan negaranya. Kapan Indonesia ada bahasanya sendiri katanya? Kan pertanyaan on guys, kami ada namanya Sumpah Pemuda. Kalau kalian kan nggak ada. Kalian yang ada klaim sana klaim sini, bener nggak? Kalian hanya ada beberapa bangsa di negara kalian, tapi nggak bisa bersatu. Mereka menggunakan bahasa ibu mereka masing-masing. Yang harus malu itu kami atau kamu? Ngaca bro. Terus ini ada komentar lagi. Dulu tak pernah ada bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu katanya. Terus di bawahnya ini adik India, Indonesia, abangnya Bangladesh. Ini orang OON juga kayaknya guys. Dia ngebahas dulu dan dulu lagi. Pemikirannya kok primitif banget sih. Kalau kita ngebahas kata dulu juga nggak ada bahasa Melayu, bener nggak? Bahasa pertama di dunia nih ya. Meskipun sulit untuk mengetahui secara pasti kemunculan bahasa pertama dan perkembangannya, namun sistem penulisan pertama yang muncul pada peradaban modern pertama lebih dari 5.000 tahun yang lalu telah mempengaruhi skrip tertua modern. Bahkan dapat digunakan untuk melacak akar teks awal. Kita lihat ini ada pertama, Mesir Koptik. Bahasa pertama di dunia sejauh yang diketahui saat ini adalah bahasa Mesir Koptik. Bahasa ini merupakan warisan dari peradaban Mesir kuno, seperti diketahui sekelompok manusia yang berburu dan meramu diketahui tinggal di lembah sungai Nil pada 6000 sebelum Masehi. Baru pada tahun 3100 sebelum Masehi, dinasti pertama Mesir mulai berdiri gitu. Terus ada lagi guys, bahasa Yunani, Sanskerta, Cina, Aram, Ibrani, Latin, Persia, Tamil, dan Arab. Inilah 10 bahasa tertua di dunia guys. Yang jelasnya identitas negara kalian hingga saat ini aja belum wujud. Bener nggak? So, janganlah kalian iri, dengki, mengusik bahasa persatuan kami. Yang katanya kalian memiliki IQ tinggi, buktikan dong. Jangan omong kosong doang. Kami di Indonesia beragam suku, etnis, agama, bahasa, maupun kebudayaan lainnya. Kami saling menghormati, menghargai. Negara luar aja iri, dengki melihat keharmonisan negara kami, apalagi melihat bahasa persatuan kami, yaitu bahasa Indonesia yang semakin maju. Tambah dengkilah mereka.
Selalu mereka bilang bahasa kami dengan bahasa you sama aja katanya. Itu kan dia yang paham bahasa Indonesia. Gimana dengan kita yang butuh beberapa waktu untuk bisa memahami bahasa plus susunan kalimatnya, ya kan? Oh ya guys, kembali ke laptop. Pada saat Sumpah Pemuda, rumah Sumpah Pemuda ternyata milik orang Tionghoa loh. Nih videonya. Kalian udah tahu belum kalau rumah Sumpah Pemuda ternyata milik orang Tionghoa? Jadi kemarin aku sama Peranakan Story jalan-jalan ke Museum Sumpah Pemuda dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober. Peristiwa Sumpah Pemuda ternyata ada peran etnis Tionghoa Peranakan di dalamnya. Seperti rumah Sumpah Pemuda milik orang Tionghoa bernama Si Kong Lian. Di rumah inilah Sumpah Pemuda diikrarkan pada Kongres Pemuda II 27-28 Oktober 1928. Kemudian beberapa pemuda Tionghoa lainnya juga mengikuti kongres itu. Mereka mengikrarkan satu tumpah darah, satu bangsa, dan menjunjung tinggi bahasa Indonesia. Rekaman lagu Indonesia Raya juga dilakukan di studio milik keturunan Tionghoa, Yo Kim Chan, di saat studio yang lain menolak untuk merekam karena takut dengan situasi saat itu. Lirik lagu Indonesia Raya juga dipublikasikan pertama kali di koran Sinpo, yang merupakan surat kabar milik orang Tionghoa. Cuman anehnya kok tulisan Sinpo di museum dihapus di lirik lagu Indonesia Raya, padahal itu kan sumber publikasinya. Ada yang tahu alasannya kenapa? Di Museum Sumpah Pemuda ini kita belajar bahwa banyak peran pemuda dari berbagai etnis dan suku yang ingin berjuang lepas dari Belanda dan ingin Indonesia merdeka. Selamat Hari Sumpah Pemuda. 5 tokoh Sumpah Pemuda. 1. Muhammad Yamin. Tokoh intelektual yang menulis teks Sumpah Pemuda. Beliau menginspirasi semangat persatuan di kalangan pemuda Indonesia. 2. Sutomo. Beliau menjadi salah satu penggagas Sumpah Pemuda, menyuarakan semangat kebangsaan dan kesetaraan di tengah masa penjajahan. 3. Suryo Pranoto. Kontribusinya dalam menggerakkan pemuda-pemuda Indonesia untuk bersatu dalam semangat Sumpah Pemuda sangat berharga. 4. Supomo. Beliau menjadi salah satu penggagas Sumpah Pemuda, menegaskan pentingnya persatuan dalam meraih kemerdekaan. 5. Dewantara Kirtigria. Dewantara Kirtigria, salah satu penggagas semangat persatuan dalam Sumpah Pemuda. I feel very proud and I'm very happy to be an Indonesian. Hal-hal seperti ini sudah sepatutnya kita apresiasi, bukan malah kita diskriminasi. Halo teman-teman semua, hari ini adalah hari yang sangat spesial. Karena pada hari ini, kita merayakan Hari Sumpah Pemuda. Kita tahu bahwa 96 tahun yang lalu, ada sebuah kongres yang terjadi di Batavia. Kongres yang dihadiri oleh Young Java, Young Sumatran Bond, Batak Bond, Celebes, Pemuda Indonesia, dan masih banyak organisasi lainnya. Satu hal yang bisa kita dapatkan dari Sumpah Pemuda, yaitu rasa kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Dan hal ini bisa kita rasakan karena tercermin dari program diaspora pemain bola Indonesia, di mana kita sama-sama tahu bahwa dengan umur yang masih di bawah 30 tahun, mereka sebagai keturunan asli Indonesia memilih untuk terus berjuang dengan nama Indonesia. Dan juga tidak lupa, jiwa nasionalismenya juga sangat tinggi loh. Terlihat juga pada saat kemarin kita dicurangi oleh wasit dalam pertandingan dengan Bahrain, di mana Shane Patinama dengan gagahnya mengajukan komplain terhadap wasit. Sehingga menurut saya, hal-hal seperti ini sudah sepatutnya kita apresiasi, bukan malah kita diskriminasi. Kalau saya boleh ngaku sedikit, sejujurnya saya kurang sreg ketika kemarin Calvin Verdong disuruh menyanyikan lagu Indonesia Raya. First, the whole night I learned the Pancasila and the Indonesian anthem. That's why I'm a little bit tired, because I learned almost the whole night. But the anthem is a little bit too difficult. But to answer your question, I feel very proud and I'm very happy to be an Indonesian. That's my answer on your question. Stand saya di sini sebagai anak muda Indonesia dan juga sebagai anggota Komisi X DPR RI, saya rasa stand saya sangat jelas akan hal ini. Bahwa saya akan mendukung diaspora secepatnya. Termasuk yang saat ini sedang dalam proses, yaitu Kevin Dix. Kalau itu pendapat pribadi dari saya. Oh ya guys, mohon maaf nih, mana tahu ada yang tersinggung atas apa yang Mimin sampaikan. Berikan kritik dan sarannya ya. Terima kasih.